wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اقتداء بكتاب الله العزيز كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Dan tidaklah pantas bagi orang beriman, yang lelaki dan yang perempuan, memiliki pilihan lain dari urusan mereka apabila Allah telah menetapkan sebuah pilihan, dan begitu juga Rasulnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai hawa nafsunya ikut kepada syariat yang aku bawa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya memberikan keterangan bahwa ayat ini turun terkait dengan 3 orang perempuan dalam masalah perjodohan. Yang pertama perempuan itu adalah Zainab bintu Jahash Al-Asadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam datang kepada perempuan ini, kemudian menyampaikan sebuah lamaran, khitbah, tetapi bukan untuk dirinya, justru untuk anak angkatnya yang dulu sempat menjadi budak, yaitu Zaid bin Harithah. Maka sebagai seorang perempuan yang memiliki kecerdasan dan kritis, dia tidak mudah begitu saja menerima ketika disodorkan seorang lelaki yang level kehidupannya di bawah daripada dirinya. Sebagaimana keterangan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dia berkata, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binta Jahash li Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu fastankafat minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah lamaran kepada Zainab bintu Jahash untuk Zaid bin Harithah, lalu Zainab enggan, ya, tak mau di khitbah untuk menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan dia adalah seorang perempuan yang memang memiliki kecerdasan kritis, sampai akhirnya dia harus tunduk juga karena berhadapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat memberikan pelajaran dan arahan serta bimbingan kepada orang beriman bahwa tidak pantas bagi mereka yang beriman
baik yang lelaki dan yang perempuan, punya pilihan lain ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah pilihan. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka di saat itulah dia harus tunduk dan dia pun akhirnya menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famtana'at summa ajabat. Dia yang pada mulanya menolak karena memandang sosok Zaid bin Sabit, tapi kemudian dia menerima karena memandang Rasulullah yang menyatakan lamaran tersebut, dan juga mengingat dengan ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahash. Namun seperti yang sudah diperkirakan, apabila seorang perempuan lebih tinggi daripada seorang lelaki dalam rumah tangga, terjadilah ketidaknyamanan dalam rumah tangga itu. Maka pada akhirnya dia seperti telur di ujung tanduk, sudah tak bisa dipertahankan. Zaid bin Harithah seringkali mengadu kepada Rasulullah ketidaknyamanan itu, dan dia meminta izin agar bisa menceraikan perempuan yang dulu Nabi melamarkan untuk dirinya. Lalu Nabi senantiasa mengingatkan dia agar bertakwa kepada Allah, jangan mudah sekali menceraikan seorang perempuan. Wattaqillah, kata Nabi, takut kamu kepada Allah. Amsik zaujak, tahan istrimu, jangan kau ceraikan, jangan kau lepas. Begitu kira-kira kalau satu permasalahan juga datang pada diri kita, orang minta cerai, minta berpisah, dia curhat, jangan langsung kita motivasi untuk bercerai, tapi motivasinya adalah untuk tetap mempertahankan kelanggengan rumah tangga. Karena tidak ada yang lebih menyenangkan setan dari perbuatan yang mereka senantiasa menggoda dan merayunya daripada perpisahan antara suami dengan istrinya. Kalau seorang setan itu berhasil menggoda orang untuk berjudi, maka raja setan tak angkat topi, tak acungkan jempol. Kalau ada anak buah setan berhasil menggoda seseorang itu mabuk misalnya, maka raja setan juga tidak akan memberikan mahkota kepadanya. Tetapi kalau ada anak buahnya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, berhasil dia memisahkan antara seorang suami dengan istrinya lewat perceraian, maka disitulah raja setan itu merasa perlu memberikan kehormatan kepada anak buahnya yang berhasil. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah berbagai macam upaya diusahakan, terjadi juga perceraian antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahash. Meskipun Nabi sudah berkali-kali amsik zaujak, tahan dulu istrimu, jangan kau ceraikan. Kemudian keterangan yang kedua, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam kitab tafsirnya ini terkait dengan seorang perempuan yang bernama Ummi Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mu'aid. Ummu Kulsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Sabit al-Bunani an Anas radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkannya itu Anas, dia berkata, khataba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Julaib bin
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan sebuah laporan, menyampaikan sebuah lamaran kepada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ralat tadi bukan Julaibib. Julaibib ada juga keterangannya nanti tentang seorang perempuan dari suku Ansar. Yang kedua yang saya maksud adalah Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi dia itu menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hibah dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan qad qabiltu, aku terima dirimu sebagai hibah. Kemudian ketika Nabi sudah terima, maka Nabi mengawinkan dia dengan Zaid bin Harithah. Berarti ini terjadi setelah firaq, ya. Setelah Zaid bin Harithah itu berpisah dengan istrinya yang bernama Zainab bintu Jahash, kemudian ada seorang perempuan menyerahkan diri pada Nabi, namanya Ummi Kulsum. Maka Nabi mengawinkan dia dengan Zaid bin Harithah. Kemudian ternyata Ummi Kulsum itu kecewa karena maksud dia menyerahkan diri kepada Nabi agar dia dinikahi oleh Nabi, harapannya begitu. Demikian juga saudaranya setuju kalau dia serahkan diri pada Nabi, ya, itu terjadi setelah perdamaian Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Maksudnya supaya dia dikawinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Nabi mengawinkan kepada Zaid bin Harithah. Ya, memang Nabi itu sangat senang jika orang yang sendirian itu cepat dapat pasangan. Jadi nggak suka kalau melihat ada orang tuh sendirian, padahal dia punya potensi untuk regenerasi dengan lewat pernikahan. Maka dikawinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ternyata dikawinkan ngegerutu, ya. Si Ummi Kulsum bersama dengan saudaranya ngegerutu. Dia katakan, sesungguhnya saya atau kami menyerahkan diri kami kepada Nabi ya untuk Nabi gitu. Tetapi kenapa justru Nabi mengawinkannya dengan budaknya. Jadi label budak oleh Zaid bin Harithah masih nempel meskipun dia sudah dimerdekakan. Nah, itu kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia bilang, nazalat fi Ummi Kulsum binti Uqbah ibni Abi Mu'aid radhiyallahu anha. Perempuan kedua yang terkait dengan ayat ini adalah Ummi Kulsum. Wa kanat awwalu man hajara minan nisa, yakni ba'da sulhil Hudaybiyah. Fa wahabat nafsaha lin Nabi. Dia datang serahkan diri kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, qad qabiltu, ku terima dirimu. Fazawwajaha Zaid ibn Harithah. Lalu dia dinikahi oleh Zaid bin Harithah. Ba'da firaqihi Zainab. Setelah Zaid bercerai dengan Zainab. Fasakhitat hiya wa akhuha. Dan marahlah dia, kecewalah dia bersama dengan saudaranya. Dan berkata, innama aradna Rasulullah. Sesungguhnya yang kami inginkan adalah Rasul. Fazawwajana abdah. Tetapi kok Rasul malah mengawinkan kami dengan budaknya. Nah, disitulah ketika merasa ada kekecewaan dengan pilihan yang diambil oleh Nabi, Allah mengingatkan orang-orang beriman bahwa konsekuensi daripada iman adalah dia setuju dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Yang ketiga, Al-Imam Ibnu Katsir memberikan keterangan di dalam tafsirnya ini terkait dengan seorang wanita dari suku Ansar.
yang tidak disebutkan namanya. Keterangan ini diambil dari Anas radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada dari Abi Barzah Al-Aslami. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Saya ambil lafaz dari Abi Barzah Al-Aslami, dia berkata, "Inna Julaybiban kana imra'an yadkhulu 'alan nisa." Julaybib sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang biasa masuk menemui wanita-wanita. Yamurru bihinna, dia melintas di hadapannya, wa yulaibuhunna, dan dia juga bermain bercanda dengan para wanita. Ya, memang sepertinya para sahabat Nabi berbagai macam juga modelnya ya. Enggak selalu kita membayangkan secara perfeksionis Abu Bakar, Umar, orang-orang yang khusyuk-khusyuk gitu ya. Ada juga seperti ini, Julaibib dalam informasinya dia biasa ketemu perempuan bercanda ya, bolak-balik mondar-mandir gitu. Kadang-kadang suasana dakwah ya, itu membuat seseorang tuh menjadi seorang perfeksionis atau idealis begitu kadang-kadang ya. Memang ada orang-orang begitu macamnya. Jadi kalau ketemu perempuan langsung astagfirullahaladzim, langsung nunduk, nggak mau angkat palanya itu, nggak mau memandang pada perempuan tersebut. Tetapi kenyataannya sahabat Nabi sendiri yang bernama Julaibib, ya dia biasa ketemu perempuan biasa aja maksudnya, mau canda gitu. Sampai-sampai ya membuat cemburu dan marah atau jengkel kaum lelaki di zamannya gitu. Khususnya suami dari perempuan-perempuan itu. Di antaranya Abi Barzah Al-Aslami. Dia termasuk suami yang jengkel kalau istrinya itu ketemu sama Julaibib. Karena begitu akrabnya, gampang dia itu berinteraksi, bercanda ya. Kata Abu Barzah, "Faqultu limraati," aku berkata kepada istriku, "La yadkhulanna al-yawma 'alaykunna Julaybiban." Pada hari ini kalian tidak boleh membiarkan Julaibib ya bertemu dengan kalian. Nanti kalau udah ketemu enggak cukup salam doang tuh, bahasa kita mungkin bisa bercanda juga ya gitu. Fa innahu in dakhala 'alaykunna la af'alanna. Karena sesungguhnya kalau sampai Julaibib masuk menemui kalian ya, dan begini dan begitu, maka saya akan mengambilkan tindakan kepada dirinya. La af'alan wa la af'alan gitu. Ya. Qalat ya. Dan istrinya bercerita tentang sosok Julaibib, tentang sosok Rasulullah. Wa kanatil ansar idza kana li ahadihim ayyimun lam yuzawwijha hatta ya'lama halin nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha hajatun am la. Istri daripada Abu Barzah Al-Aslami, dia cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Ansar kalau mereka punya anak perempuan ya, mereka tidak akan nikahkan dengan orang lain sampai mereka mengetahui bahwa Nabi tidak ada hajat, tidak ada keinginan untuk menikahi putri mereka. Jadi enggak akan dikawinkan putrinya dengan siapapun kecuali udah dipastikan pernah ditawarkan kepada Nabi, lalu dapat informasi Nabi tidak berhajat, baru ditawarkan kepada orang lain. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar, zawwijni ibnataki, ya, kawinkan putrimu atau serahkan putrimu kepadaku untuk dikawinkan, untuk dinikahkan. Ya. Maka orang itu mengira bahwa Nabi yang akan menikahinya. Dia bilang, "Na'am wa karamah ya Rasulullah wa nu'mata ain." Sebuah kemuliaan untuk keluarga kami untuk menyerahkan anak kami kepada engkau untuk dikawinkan. Ya. Merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi Nabi berkata, "Inni lastu uriduha li nafsi."
sebenarnya saya ya bukan bermaksud untuk menikahi anakmu, tetapi menikahkan anakmu dengan orang lain, bukan untuk diri saya. Dan ternyata ketika ditanya, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, li Julaibib, saya ingin menikahkan anakmu dengan Julaibib. Faqala ya Rasulullah usyawir umha. Ya Rasulullah, izinkan saya bermusyawarah terlebih dahulu dengan ibu dari anak perempuan ini. Fa'ata ummaha, maka dia pun datang menemui ibunya atau menemui istrinya. Ya, Nabi memang senang sekali apabila ada orang itu melakukan tindakan musyawarah. Meskipun beliau seorang yang senantiasa dapat bimbingan, tuntunan dari wahyu, ya, tetapi beliau itu senang sekali bermusyawarah dalam banyak hal. Ya. Sehingga Allah juga mengingatkan bahwa ya wasyawirhum fil amr, ya, bermusyawarah wahai Nabi pada beberapa perkara. Memang musyawarah itu sangat penting sekali. Bahkan Nabi yang dibimbing dengan wahyu itu biasa bermusyawarah. Apalagi kita yang tidak mendapatkan bimbingan dari wahyu, hendaknya kita senantiasa bermusyawarah. Gitu. Enggak dapat wahyu turun juga enggak apal, ya. Maka dari mana kita berbimbingan kalau tidak kita minta isyarah, minta pendapat daripada orang lain. Jadi kalau Nabi itu biasa bermusyawarah, maka hendaknya kita juga biasa bermusyawarah. Meskipun tidak semua urusan dimusyawarahkan. Karena kalau banyakkan musyawarah nggak jalan-jalan kadang-kadang. 5 tahun rapat anggota DPR, kadang-kadang satu masalah nggak selesai-selesai misalnya gitu. Karena terlalu sering musyawarah, dan musyawarah sudah berubah dari minta pendapat jadi minta keredoan. Ya. Pokoknya saya nggak redo kalau cuman dia yang namanya naik, namanya yang terkenal, sementara kita nggak dikenal orang. Ini udah berubah, ya. Musyawarah bukan lagi minta pendapat namanya, minta keredoan. Ya kalau minta keredoan semua orang, ya nggak bakal redo semua orang. Sebagian pepatah bahwa keredoan orang itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Jadi memang musyawarah disenangi sama Nabi, tetapi bukan dalam segala hal, tetapi fi ba'dil amr, dalam sebagian urusan. Sehingga orang kadang-kadang dia butuh kebijakan cepat, butuh tindakan cepat, sehingga kadang-kadang perlu satset dasdes begitu ya. Satset dasdes beres, selesai gitu. Kelihatan progresnya dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti memang dalam hal musyawarah ini seseorang mesti pintar juga untuk memilah dan memilih mana perkara-perkara yang memang harus dimusyawarahkan dengan para ahli, para pakar, khususnya dalam masalah hukum-hukum agama. Jangan langsung ambil keputusan sendiri tanpa konfirmasi dulu kepada ahli agama, kalau gitu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lelaki ini dia bermusyawarah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan kepada Nabi bahwa dia akan bermusyawarah dengan ibu dari anak perempuannya itu. Fa'ata ummaha, maka dia pun mendatangi ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnataki. Dia sampaikan bahwa anak perempuanmu dilamar oleh Rasulullah. Maka ibunya berkata, "Na'am wa nu'mata ain." Oh iya. Itu kesenangan untuk diri kita, kebahagiaan untuk kami kalau anak kami dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang bapak bilang, "Innahu laisa yaktubuha li nafsi." Sebenarnya Nabi melamar bukan buat dirinya. Innama yaktubuha li Julaibib. Dia melamar sebenarnya buat Julaibib. Mendengar kata-kata Julaibib, kenal nih perempuan, ya. Karena Julaibib orang yang akrab dengan perempuan. Jadi langsung si ibu langsung Julaibib gitu. Mendengar Julaibib, maka sang ibu berkata, Ajulaibibun ini
ala la'amrullah lanuzawwijuhu, ya. Masa si Julaibib katanya. Bahasa kita itu, masa sama Julaibib bener nih anak kita mau dinikahkan dengan Julaibib, diulang-ulang, ya. Sebagai tanda penolakan gitu. Dan gak menyangka kalau ternyata laki pilihan Nabi itu Julaibib. Demi Allah, enggak, kita enggak akan nikahkan putri kita dengan Julaibib, kata dia. Karena perempuan memang kenal banget dengan sosok Julaibib itu. Falamma arada an yaquma liyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayukhbirahu bima qalat ummaha qalat al-jariyatu man khatabani ilaikum. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan istri, ya, diambillah keputusan bahwa mereka tidak akan menikahkan putrinya dengan Julaibib. Tetapi ketika si bapak ini keluar rumah untuk memberi kabar kepada Nabi, ternyata putrinya dengar dari balik tirai atau dari dalam kamar, ya, bahwa Nabi bermaksud menikahkan dia dengan Julaibib, tetapi kedua orang tuanya itu tidak setuju. Lalu perempuan itu pun berkata, atarudduna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amrah. Apakah kalian mau menolak, ya, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idfa'uni ilaih, serahkan diriku kepadanya, ya. Ternyata di saat ibu dan bapak tidak setuju tentang pernikahan dia dengan Julaibib, justru si anak bilang, serahkan diri saya kepadanya karena dia adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lan yudayyi'ani, karena sesungguhnya orang yang dipilih oleh Nabi pasti tidak akan menyia-nyiakan saya. Fantalaqa abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sya'nuka biha fazawwaja Julaibiban. Maka akhirnya sang bapak berangkat menemui Rasulullah dan akhirnya setuju, ya, dinikahkanlah perempuan itu kepada Julaibib. Tetapi, ya, ketika terjadi pernikahan, tiba-tiba penduduk Madinah digemparkan dengan adanya panggilan perang, ya. Ternyata Julaibib yang biasa bercanda dengan perempuan, ya, mungkin anggapan sebagian orang itu bergaul dengan perempuan, mana punya dia keberanian kayak begitu kan, ya. Ternyata ketika ada panggilan perang, justru dia yang paling depan menyambut panggilan tersebut. Bahkan itu di hari pernikahannya itu dengan si perempuan, dia langsung tunggangi binatang tunggangannya, kemudian maju ke medan perang. Dan ternyata ketika peperangan itu usai, ya, orang-orang sudah mendata siapa daripada orang Islam yang selamat, ya, dan siapa orang Islam yang gugur. Maka mereka pun beres-beres. Nabi tanya, apakah kalian tidak kehilangan seseorang? Mereka berkata, tidak, kami tidak kehilangan seorang pun. Diulang sampai 3 kali Nabi, bener nih, kalian gak kehilangan seseorang? Enggak ya Rasul, ya, datanya udah lengkap. Yang ikut perang siapa saja, siapa yang selamat, siapa yang sudah syahid, ya. Sudah dievakuasi juga. Kata Nabi, kok saya kehilangan Julaibib? Adapun saya, kata Nabi, kehilangan Julaibib. Mana Julaibib? Disitulah mereka baru menyadari, iya, Julaibib kemana? Kok nggak terlihat? Di antara mayat dan yang dievakuasi nggak kelihatan Julaibib. Di antara orang-orang yang selamat dalam peperangan juga nggak kelihatan Julaibib. Maka kata Nabi, fatluhu, carilah Julaibib, ya. Fil qatla, di tengah-tengah orang yang mati gugur di medan perang. Ternyata benar, ya, Julaibib ada dikelilingi dengan mayat-mayat orang musyrik. Ada 7 orang musyrik yang mengelilingi mayatnya Julaibib. Disitulah Nabi mengatakan, innahu qad qatalahum wa hum qataluh. Sesungguhnya Julaibib berhasil membunuh 7 orang musyrik ini, dan 7 orang musyrik ini berhasil membunuh Julaibib yang sendirian itu. Maka Nabi pun menggendong, ya, atau meletakkan jenazah atau mayat daripada Julaibib di atas pangkuannya.
Nabi gunakan kedua tangannya, Nabi gunakan lengannya itu untuk jadi sandaran kepala daripada Julaibib di saat kuburannya itu digali untuk menguburkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dengan perempuan tadi yang dia itu menerima pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia senang dengan pilihan Nabi dan Nabi senang dengannya, maka Nabi berdoa, Allahumma subba alaihal khaira sabba wa la taj'al aisyaha kadda. Ya Allah, limpahkanlah harta dan kebaikan untuk perempuan ini, dan jangan engkau buat kesulitan pun di dalam kehidupan perempuan ini. Maka perawi mengatakan bahwa setelah si suami meninggal, ya, nikah, Nabi meninggal, belum bersatu, itu perempuan janda apa namanya itu Pak? Janda kembang ya. Ya, udah nikah tapi belum bersatu, keburu suaminya meninggal. Ya. Maka berkah dengan doa Nabi, dia itu menjadi orang yang paling banyak infaknya di kota Madinah. Itu kira-kira kalau orang paling banyak infaknya, banyak keluarnya, berarti yang masuk juga banyak atau tidak? Banyak juga. Jadi karena dia ridha dengan pilihan Nabi, dia mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang-kadang dalam masalah pernikahan memang pihak orang tua itu lebih condong melihat kepada dandun, penampilan daripada calon menantu, melihat daripada kekayaan dari calon menantu. Tapi ada yang dilupakan, itu din, agamanya gimana, ya. Mestinya dandindun lah begitu, jangan dandun doang, dan dindun, dandanannya, agamanya, kemudian baru dunianya begitu. Nah, maka ketika seorang perempuan berani mengambil pilihan bahwa agama lah yang mesti jadi patokan, ya, maka dia dapatkan keberkahan dari doa Nabi, Allahumma subba alaihi khaira sabba wa la taj'al aisyaha kadda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pelajaran yang diambil dari ayat ini, ya, sebenarnya tidak terbatas dalam masalah pilihan pernikahan atau perjodohan. Sebagaimana Tawus pernah berkata, innahu sa'ala Ibn Abbas an raq'ataini ba'dal asri. Dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang 2 rakaat setelah salat asar. 2 rakaat setelah salat asar, fanahahu, maka Abdullah bin Abbas melarang dia, melarang mengerjakan salat 2 rakaat setelah salat asar. Dan ketika melarang itu, dia beristidlal, dia menggunakan dalil ayat ini, wa makana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu dia berkata, fahazil ayah amatun fi jami'il umur. Ayat ini memang turun untuk satu buah tema, yaitu tema pernikahan. Dialami dengan Zainab bintu Jahash, dialami oleh Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, dialami oleh seorang perempuan dari suku Ansar. Tetapi sebenarnya, kata Abdullah bin Abbas, ayat ini berlaku untuk segala urusan. Jadi apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Rasul, maka itulah juga yang menjadi pilihan kita. Di antaranya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan bahwa tidak ada salat ba'diyah asar, maka kamu tak perlu bikin-bikin salat ba'diyah asar. Terimalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta yakuna hawa, sampai hawa nafsunya, keinginan pribadinya,
tabaan lima jitu bihi, itu ikut dengan syariat yang aku bawa. Jadi gagasan atau pesan yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah, yaitu marilah kita memantaskan diri kita dalam hal keimanan kepada Allah dan Rasul dengan tunduk kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan penuh keyakinan bahwa yang dipilih oleh Nabi, dipilih oleh Allah, itu mengandung kebaikan yang sangat banyak untuk diri kita, sedangkan hawa nafsu tidak ada jaminan bahwa dia itu bawa sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya jika ada soal atau diskusi, saya persilakan. Entah ya Pak Samsu, entah ya, nggak ada. Hah? Dan Dino yang diingat. Gitu. Baik, kalau tidak ada soal atau diskusi, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.